Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Fuji Nabila dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan program studi manajemen. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial dalam peningkatan kesejahteraan dan produktivitas karyawan di perusahaan. Mari kita telik kembali, apa sih hubungan industrial? Hubungan industrial adalah konsep yang mengacu pada interaksi antara pengusaha atau manajemen perusahaan dengan para pekerja dan karyawan dalam suatu lingkungan kerja. Tujuan utama dari hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sambil memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Dalam esensinya, hubungan industrial sendiri melibatkan hal-hal yang hubungan dengan pihak manajemen, pekerja, dan kebijakan perusahaan, perundingan mengenai gaji, serta menyelesaikan masalah yang timbul di tempat kerja sendiri. Lalu ada beberapa aspek pendukung untuk meningkatkan hal tersebut. Yang pertama, ada pembinaan fasilitas kerja seperti tempat istirahat, kantor, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, ada pengaturan pengupahan seperti penyediaan kompensasi yang lebih baik, yaitu upah, bonus, dan manfaat lain yang mendukung kesejahteraan karyawan tersebut. Yang ketiga, ada pengaturan syarat kerja atau seperti jam kerja, cuti, dan kelebihan lainnya. Yang keempat, ada pengaturan jaminan sosial atau biasa disebut dengan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan lainnya. Yang kelima, ada pengaturan penyelesaian perselisihan menjadi lebih baik seperti mediasi, arbitrase, dan penyelesaian lainnya. Yang keenam, ada pengaturan lembaga kerjasama seperti lembaga kerjasama bipartit atau lembaga kerjasama tripartit. Yang terakhir, ada pengaturan perjanjian kerja, penyediaan perjanjian kerja yang lebih baik seperti perjanjian kerja sama atau PKB dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Lalu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Yang pertama, ada pendidikan. Tingkat pendidikan karyawan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas. Karyawan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada motivasi kerja. Motivasi kerja menjadi faktor pendukung dalam produktivitas kerja. Karena ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih bersemangat dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Motivasi dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan kepuasan kerja, mengurangi kebosanan, serta mendorong individu untuk menjadi standar yang lebih tinggi. Dengan demikian, motivasi yang tinggi dapat secara langsung meningkatkan efisiensi output kerja seseorang itu di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, ada kepribadian. Kepribadian mempengaruhi produktivitas karena dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, bekerja sama dalam tim, serta menanggapi tantangan dan tekanan dalam lingkungan kerjanya. Yang kelima, ada kompensasi. Kompensasi yang memadai dapat mengurangi kekhawatiran keuangan yang dapat mengganggu fokus karyawan pada tugas-tugas utama mereka. Lalu yang keenam, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas karena menciptakan kondisi yang dapat merangsang atau menghambat kinerja individu dan tim. Yang ketujuh, ada budaya organisasi. Budaya organisasi karyawan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas. Karyawan yang memiliki budaya organisasi yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, ada sarana dan prasarana. Sarana yang baik seperti fasilitas yang terorganisir dengan baik dan peralatan yang memadai memungkinkan karyawan untuk bekerja tanpa gangguan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan melakukan tugas-tugas harian dan mengurangi waktu yang terbuang karena masalah infrastruktur. Yang kesembilan, ada usia. Usia dapat mempengaruhi produktivitas karena berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik, kecakapan teknis, motivasi, dan pengalaman kerja seseorang. Biasanya, semakin tua seseorang, semakin banyak pengalaman kerja yang ia miliki. Pengalaman ini dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan membuat keputusan dengan lebih baik.
yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang dapat berubah seiring bertambahnya usia. Kondisi yang baik dapat mendukung produktivitas, sementara masalah kesehatan dapat menghambat kemampuan untuk bekerja dengan efektif. Yang ke-10 ada keterampilan. Keterampilan yang baik tidak hanya berdampak pada kecepatan pengerjaan, tetapi juga pada kualitas hasil kerjanya. Individu yang memiliki keterampilan yang diperlukan cenderung dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik. Yang penting untuk mempertahankan standar dan kualitas yang tinggi dalam lingkungan kerja tersebut. Hubungan industrial sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menekankan bahwa jika harmoni tercipta, maka yakin produktivitas kerja itu akan naik. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan di perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis meliputi pengaturan syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama, memberikan perlindungan kepada semua pekerja dengan memberikan kondisi kerja yang aman, nyaman, serta kondusif, serta mengatur perlindungan dalam hal pengupahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomitmen dan melakukan upaya berkelanjutan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Ada pula dampak buruk dari hubungan industrial yang tidak harmonis. Hubungan industrial yang tidak harmonis dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian. Aksi mogok kerja dan bentuk-bentuk aksi industrial lainnya dapat mengganggu produksi, meningkatkan biaya, serta menyebabkan hilangnya penjualan. Hal ini dapat berdampak pada bisnis lain dalam rantai pasokan dan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Perselisihan hubungan industrial juga dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi bisnis seperti biaya lembur, biaya keamanan, bahkan biaya lain-lainnya. Hubungan industrial memberikan peraturan dan prosedur yang lebih detail untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Peraturan ini menetapkan sistem penyelesaian perselisihan dengan 3 tingkat, dengan negosiasi bipartit di tingkat pertama, mediasi di tingkat kedua, dan arbitrase di tingkat ketiga. Dengan demikian, peraturan ini membantu menjamin keadilan dan keselamatan dalam penyelesaian perselisihan. Dampak dari hubungan industrial yang buruk dapat menyebabkan kerugian. Contohnya, yang pertama ada dampak terhadap pekerja, seperti kehilangan upah, cedera fisik atau kematian akibat kekerasan, ekses dari pengusaha, kerugian ekonomi, dan kehilangan karir. Yang kedua ada dampak terhadap pengusaha. Contohnya, produksi berkurang, keuntungan berkurang, dampak buruk terhadap organisasi, dan beban biaya tetapnya. Yang ketiga, ada dampak terhadap pemerintah, seperti hilangnya pendapatan, ketidaktertiban dalam masyarakat, dan disalahkan oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir, ada dampak terhadap konsumen. Terdapat kenaikan harga, kelangkaan barang, dan pengaruh buruk terhadap kualitas barang tersebut. Setelah memperlakukan hubungan industrial dengan baik, beberapa peningkatan yang dapat timbul meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada kesejahteraan karyawan, di mana karyawan merasa dihargai dan didengarkan sehingga kesejahteraan mereka meningkat secara fisik maupun psikologis. Yang kedua ada produktivitas. Dengan hubungan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karena adanya kerjasama yang lebih baik antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga ada ketahanan organisasi. Dalam hal ini, organisasi menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan eksternal karena adanya dukungan dan komitmen dari setiap karyawannya. Yang keempat, ada kualitas produk atau layanannya. Dengan karyawan yang lebih terlibat dan termotivasi, kualitas produk atau layanan yang dihasilkan cenderung akan lebih meningkat. Yang kelima, ada reduksi konflik. Hubungan yang baik dapat mengurangi konflik antara manajemen dan karyawan atau antara karyawan itu sendiri, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Yang keenam, ada pengembangan karir, di mana karyawan merasa lebih didukung dalam pengembangan karir mereka, termasuk dengan pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketujuh ada inovasi. Karyawan yang merasa dihargai lebih cenderung berkontribusi dengan ide-ide inovatif dan solusi kreatif untuk perusahaannya. Dan yang terakhir ada reputasi perusahaan. Hubungan yang baik dengan karyawan dapat memperkuat reputasi
reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang baik dan lebih bertanggung jawab. Dari semua aspek tadi, kita dapat simpulkan bahwa hubungan industrial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kualitas kerja. Hubungan industrial yang harmonis dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan cara membangun lingkungan kerja yang seimbang, memperhatikan kepentingan karyawan, dan meningkatkan kualitas hidup dan kerja. Dengan demikian, investasi dalam hubungan industrial yang baik tidak hanya menguntungkan bagi karyawan secara individual, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi keseluruhan organisasi. Sekian pembahasan dari hubungan industrial dalam peningkatan kesejahteraan dan produktivitas karyawan di perusahaan. Saya Intan Fuji Nabila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.